Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, teman-teman santri, relawan yang ada di Majlis Ar-Raudhah, alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah kita diberi keimanan dan kesehatan serta kesempatan. Mudah-mudahan bisa istiqomah, panjang umur fi taatillah, bahagia selamanya, sehat dan kelak meninggal dengan husnil khotimah. Pada malam hari ini kita akan ngobrol santai, mudah-mudahan ngobrolnya berkah manfaat. Pemirsa banyak itu orang yang nanya, ini Habib banyak majelis-majelis yang libur, banyak pengajian yang terpaksa harus istirahat dan bersifat internal untuk santri-santrinya sendiri. Kami orang-orang dari luar yang biasa hadir sekarang belum bisa hadir. Ya, gimana itu Habib? Maka saya ingin menyampaikan kepada semuanya, jangan lupa innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung sama niatnya. Allah itu enggak lihat pada fisik kita ini, tapi yang diperhatikan betul oleh Allah Ta'ala adalah niatnya. Meskipun semua dinilai ya, meskipun semua dinilai. Tapi yang paling dilihat adalah niatnya. Makanya orang kalau udah biasa bangun malam tahajud, mau tidur sudah baca doa, niat mau tahajud, kok bangun-bangun azan subuh. Sehingga kesempatan tahajudnya hilang. Dia mendapatkan pahala yang sama dengan malam yang sebelumnya. Kalau sebelumnya dia biasa sholat sunnah 20 rakaat, sebelumnya biasa sholat sunnah 20 rakaat, istiqomah kok malam itu ditidurkan sampai subuh oleh Allah Ta'ala, maka itu hadiah dari Allah Ta'ala. Biar istirahat, tapi tetap dapat pahala yang sama. Orang yang dikala sehat, dia bisa sholat sunnah 1000 rakaat misal. Ketika sakit mampunya hanya 2 rakaat. Sholat sunnahnya hanya mampu 2 rakaat. Maka dia dapat pahala bukan 2 rakaat, dapat pahalanya 1000 rakaat. Siapa yang biasa hadir majelis di pengajian-pengajiannya para ulama, ya pengajiannya para kiai, para ustadz, para habib, para guru, kemudian karena adanya pandemik COVID-19, sehingga majelisnya tutup sementara istirahat, majelisnya hanya kiai dengan santri yang tinggal di situ, yang luar nggak bisa ikut ngaji, bisanya ngaji kalau punya online ya secara online, kalau nggak punya online terpaksa angan-angan dari rumah ya, pengennya bisa hadir, maka tetap dapat pahala yang sama seperti kehadirannya di masa-masa bisa hadir. Hal ini berdasarkan banyak dalil, di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama kharaja ila ghazwah Tabuk qol. Bahwasanya baginda Muhammad SAW ketika berangkat untuk peperangan Tabuk, beliau bersabda, inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na maudian. Dikatakan bahwasanya di Madinah itu ada sekelompok orang, tidaklah kita melewati satu lembah atau kita melewati suatu tempat yang kita lalui dengan tujuan kita ini untuk
perjalanan perang melawan orang-orang yang memang memusuhi, ya memang memusuhi dan berupaya mencelakai muslimin dan muslimat, maka ya apapun yang kita keluarkan, wala anfaqna nafaqatan wala asabna makhmasatan illa syarukuna fi dzalika wa hum bil Madinah. Jadi kalau kita itu sedekah, kita infak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kena musibah dan kita bersabar, ini kan semua bab ganjaran ini. Yang jalan itu ketika mengeluarkan sesuatu biaya, ya kemudian juga ketika harus kena ujian di perjalanan, maka yang di Madinah yang enggak ikut itu ya, yang enggak ikut itu dapat pahala yang sama, dapat pahala yang sama. Kenapa dapat pahala yang sama? Kaifa dzalika ya Rasulullah wa laysu ma'ana? Sahabat bertanya, wahai baginda Muhammad SAW, bagaimana mereka di Madinah gak ikut perang kok bisa dapat pahala yang sama dengan yang berangkat jihad? Jawaban Nabi Muhammad SAW, habasahumul udhur fasyarakuna bihusnin niyah. Atau kama qala sallallahu. Mereka itu tidak ikut bukan karena enggak mau ikut, tapi tertahan oleh penyebab-penyebab yang dibenarkan syariat. Ya ada uzurnya, penyebab-penyebab yang dibenarkan syariat. Dan mereka punya niat yang baik, kalau tidak ada uzur, enggak ada penghalang, maka kami akan ikut. Ya, sehingga dapat pahala yang sama. Karena itu pemirsa dimanapun Anda berada, kalau dulu Anda biasa sodakoh 1 hari 2 miliar misal, ya 1 hari 2 miliar. Kok kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya dihabiskan dulu, nanti mau diganti yang banyak, tapi sempat mengalami turun tuh hartanya ya, sempat tuh turun sehingga nggak bisa sodakoh 1 hari 2 miliar. Sodakohnya 1 hari cuma 200 perak ya, cuma 200 perak. Maka kalau niatnya seandainya saya itu masih punya kekayaan yang sama, saya akan sedekah seperti dulu. Tapi karena saya sekarang ekonominya masih seperti ini, sedekah saya hanya 200 perak. Maka orang yang seperti ini 200 peraknya itu pahalanya 2 miliar. Pahalanya 2 miliar. Kenapa? Husnin niyah. Karena niatnya baik. Karena itu kita pasang niat yang baik-baik. Ya pasang niat yang baik-baik. Jangan pasang niat yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Orang yang niatnya buruk itu enggak ikut berbuat keburukan, ya enggak ikut berbuat keburukan, dapat dosanya juga. Karena naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita niatnya baik, belum sempat ikut, sudah dapat pahala yang sama, itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, termasuk diantaranya adalah niat ketika hidup. Man kanatid dunya niyatuh. Barang siapa yang dunia itu niyatahu, menjadi niatnya. Jadi hidup tuh melek niatnya cuman pengen dapat dunia. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada terus di depan matanya. Nah, ini jawaban buat pemirsa yang nanya ya. Habib, hidup saya kok susah gitu ya. Hidup saya kok susah, ngeluh susah terus ini. Ini karena yang dipikiran cuman dunia. Pengen duit, pengen kekayaan, dunia itu di dalam pikirannya, dalam hatinya. Sehingga pandangannya itu pandangan takut miskin. Takut gak punya. Ja'alallahu faqruhu baina ainaih. Dia akan selalu merasa takut gitu, ketakutan gak punya duit, ketakutan gak bisa hidup. Ya ketakutan gak bisa makan. Nah ini penyakit. Penyakitnya apa? Karena hatinya itu mikir dunia saja. Tapi barang siapa yang dia itu menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Sehingga hidupnya tenang saja. Kerja ya kerja, usaha ya usaha, tapi enggak takut melarat, enggak takut miskin. Ya, enggak takut enggak punya, enggak takut enggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah diberi kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya pede. Ya, hatinya mantep. Karena apa? Karena pikirannya cuma akhirat. Nanti saya ini kira-kira bisa sholat tahajud enggak ya?
Saya bisa sholat duha enggak ya? Saya hari ini sedekahnya bisa nambah enggak ya? Ini istighfar saya gimana ya? Sholawat saya seperti apa ya? Saya hari ini belum silaturahim. Saya hari ini belum begini. Yang dipikir akhirat terus. Ya, kerja dia. Dia mungkin kerjanya nambal ban. Dia mungkin kerjanya itu jadi ojek online. Dia mungkin kerjanya jadi supir truk. Mungkin dia kerjanya jadi pilot pesawat. Apapun pekerjaannya, hatinya tenang. Ya, hatinya tenang, merasa dijamin Allah cukup kamu, gak mungkin kekurangan. Sehingga orang lain itu pada puyeng dengan perubahan gelombang kehidupan ya. Sebentar begini, sebentar begitu, dia hidupnya tenang-tenang saja. Nih kopi buat Ustadz Iis nih, tolong ya Ustadz Iis nih. Ustadz Iis karena mikir akhirat dapat kopi dia. Ya karena mikir akhirat, gak mikir kopi kan, semua dapat kopi. Ustadz Iis tuh gak dapat kopi itu. Karena dia nggak mikir kopi, Allah maksa saya ngasihkan kopi saya ke Ustadz Iis ini ya. Ya, mudah-mudahan karena saya nggak mikir kopi juga akan dapat kopi. Allahumma amin. Ya. Ini namanya modus tingkat tinggi. Ya, modus tingkat tinggi. Jelas semuanya ini ya. Jadi kalau kita pengen hidup enak, niatnya itu apa? Niat uripmu ki lho nggopo. Niat hidupmu nih buat apa? Kalau hidupmu niatnya hanya untuk dunia, dunia ini nggak ada urusannya sama kekayaan atau kemiskinan ya. Dunia itu ya dunia, nggak mikir akhirat gitu. Ya nggak mikir akhirat, nggak mikir sholat, nggak mikir puasa, nggak mikir zakat, nggak mikir sodakoh, nggak mikir silaturahim. Cuman dunia saja dijamin, ya dijamin hidupnya nggak akan pernah merasa kaya. Selalu miskin terus, takut nggak punya dan kurang terus, nggak pernah puas, gersang. Tetapi orang yang hidupnya itu mikirnya akhirat, Masya Allah, hatinya kaya. Nah itulah resepnya para kiai, ya resepnya para ulama. Kenapa ya para ulama itu kok orang-orang pada bingung, ulama kok tenang kenapa ya? Ulama bener ya. Kenapa orang-orang tua itu para kiai kok nyantai saja ya? Padahal nih orang cari duit pusing, tapi kok dia kok santai saja. Karena hatinya sudah dijamin sama Allah. Tak cukupi, tak cukupi. Tenang dia. Sehingga kerja ya kerja, bergerak ya bergerak. Tetapi hatinya penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang betul-betul dia itu menjadikan akhirat sebagai tujuannya, akhirat selalu berada di dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah. Ya ini pelajaran yang saya ambil dari kitab Tasfiyatul Qulub min Daronil Auzar wad Dunub. Ya ini kita ngambil banyak kitab. Nah sekarang kita mau ambil nasihatnya dari Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini mufti Mekah tempo dulu ya. Mufti Mekah tempo dulu. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini adalah seorang ulama besar yang menjadi mufti Mekah. Ya mudah-mudahan tandanya nggak hilang. Kalau tandanya hilang berarti nggak boleh dibaca malam hari ini. Monggo diunjuk. Ya, saya udah ngomong monggo diunjuk tapi kopinya nggak datang-datang. Nah, qala Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu. Ini kaitannya tadi urusan masalah dunia, ya duit dan dunia tadi ini, maupun kekayaan, pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Katanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, katanya Syekh Ibrahim Al-Khawas ya, katanya Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, kulla yaumin, setiap hari tiba waktu pagi, nafsuku berkata kepadaku, madza ta'kulul yaum? Ini mungkin sebagian orang ya rata-rata podo ya. Melek moto pagi-pagi ini sarapannya apa nanti ini ya? Nanti sarapannya apa? Sudah berpikir sarapan. Kira-kira sama enggak ini? Kan manusia umumnya begitu ya. Jawabannya apa? Sego goreng.
nasi goreng, nasi pecel, apalagi sandwich, ya kan, rodok keren sandwich gitu ya. Apalagi kates, pepaya, ya pepaya. Apalagi sarapan ini, bubur, bubur. Ya, ini ngomongnya pakai masker jadi nggak jelas. Apalagi soto, nah ya soto. Di Solo banyak soto itu ya. Soto Solo dan Boyolali ini terkenal di Indonesia ya. Soto seperti di Banjar, soto Banjar itu enak. Sarapan pagi soto, nasi pecel, nasi kuning. Di pikirannya itu. Beda Sayyidi Ibrahim Al-Khawas ketika nafsunya ngomong, kamu nanti sarapan apa? Maka dijawab, akulul maut. Saya sarapan mati. Jadi sibuk mikir mati, nggak sempat mikir sarapan. Sanggup niru? Sanggup niru enggak ini? Abot ya, abot. Abot, jangan ditiru. Kalau nggak sanggup jangan ditiru. Tapi ini hatinya para wali itu ya. Jadi maksudnya nggak usah mikir sarapan gitu. Sarapan nanti sarapan gitu aja lah. Yang perlu dipikir adalah mati. Alhamdulillah. Cek urip gitu loh. Jadi pagi hari itu melek moto, begitu buka mata nggak mikir sarapan, yang dipikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup, gak mati saya. Jadi melek moto itu buka mata pagi hari yang dipikir mati, bukan sarapan. Alhamdulillah saya masih hidup. Lah karena kita nggak pernah mikir mati, cek sepuronipun enggang kata. Cek buka mata, ini doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tadi pagi nggak kebaca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sadar iji urip, sadar masih hidup, bilang sama Allah, alhamdulillah. Lali, betul loh? Ayo, ngaku. Pemirsa loh, pemirsa yang hadir, Masya Allah sadar semua ini. Lupa kita. Karena kita nggak ingat mati. Sementara para ulama kalau malam mau tidur itu udah ingat mati duluan. Kalau kita kan mau tidur ingat hidup. Betul. Allahumma, ojo mati. Allahumma, ya Allah jangan mati. Itu masih mending itu. Ingat ya, masih minta. Ada yang tidur ya pede banget. Melek. Plek gitu. Nanti bangun saya. Pasang alarm. Ya pasang alarm jam sekian. Wah pede, nanti bangun saya. Sementara doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, apa itu? Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan akan hidup insya Allah. Dan dengan namamu ya Allah aku akan mati. Jadi turun iki ya was-was, urip mati. Terus ada husnudzon, mudah-mudahan nanti kalau hidup, ya hidup dengan nama Allah. Kalau wafatku dengan nama Allah. Kan enak. Nah ini enggak cetok, urip yang kopi ya enggak dipikir. Hidupnya nanti bagaimana, waktu bangun enggak dipikir. Meninggalnya nanti bagaimana enggak dipikir. Bismika Allahumma ya dengan namamu ya Allah aku akan hidup. Bismika amu dengan namamu aku akan mati. Jadi kalau aku harus meninggal ketika tidur, aku mau meninggal bawa namamu ya Allah. Kalau aku hidup nanti bangun, aku mau hidup bawa namamu ya Allah. Sehingga ketika melek bangun itu, alhamdulillah. Sementara begitu kita melek bangun, langsung update status. Masya Allah. Saatnya tahajud, tapi orang tahajud. Alhamdulillah sudah ngajak orang kan bagus gitu ya. Bagus. Bahkan mungkin scroll ngecek yang perlu dicek WA. Ada enggak nih WA dari fulan. Sibuk ngecek WA. Syukurnya sama Allah lupa. Wah buka berita, apa nih ya, berita yang mungkin saya waktu tidur ada peristiwa-peristiwa yang saya nggak tahu. Apa? Esok golek ruwet, cari berita. Udah lah bangun tidur, alhamdulillah syukur, alhamdulillah urip. Alhamdulillah masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Itu pertanyaan pertama dijawab, saya nggak ngurus sarapan karena saya mikir mati, saya mau makan mati saja. Kemudian nafsunya nanya, nah ini Mas Agung mau niru, wah cocok ini ya, cocok ini. Karena nggak doyan makan dia, cari pembenaran untuk kelakuannya.
Nah ini, kemudian nanya nafsunya, nanti mau pakai baju apa? Nah ini Masya Allah. Ini bukan cuma ibu-ibu, mas-mas zaman sekarang juga begitu. Nanti bajunya yang mana ya, cocokkan. Wah cocok celana ini sama baju ini enggak nyambung, Masya Allah. Sudah pakai baju bagus, celana baju enggak nyambung ini. Masa ini bajunya warnanya putih, ya. Ini kok kemudian celananya model begini pelangi, enggak cocok ini. Ganti. Kalau ibu-ibu lebih banyak lagi. Bajunya, celananya, ya. Kemudian ya macam-macam, maksud mau disebutkan ya. Lipstiknya, kudungnya, ini di style no semua. Betul begitu Bu? Betul. Betul gitu. Style kan. Dicocokkan. Sibuk mikir nanti pakai baju apa. Apa kata Sayyidina Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu? Maka saya ngomong, kalau kamu nanya nanti mau pakai baju apa? Saya jawab, kafan. Jadi nafsunya diajar. Mikir kafan, gak mikir model bajumu. Ya, mikir kamu ini bakal dikafani. Itu pakaian terbaikmu nanti di kuburan ya kafan. Gak mungkin pakai pakaian yang lain kamu. Syariatnya pakai kafan. Diingatkan lagi, makan mati, baju mati. Sanggup niru? Jadi kalau pakai baju itu sama mikir, aku sok ben dikafani. Nanti aku dikafani. Jadi yang dipikir bukan modelnya dulu, bajuku nutup aurat tidak. Bajuku nutup aurat tidak. Modelnya cakep ngumbar aurat, Masya Allah. Tiap detik dosa. Tiap detik buka aurat itu dosa. Belum lagi dilihat sama orang, dosa kuadrat. Ya, dosa kuadrat. Dia buka aurat itu sudah dosa. Kalau di tempat yang bisa dilihat orang, kemudian ada orang yang lihat, itu dosa kuadrat. Orang yang lihat timbul syahwat, Masya Allah, kuadrat-kuadrat. Bu, jangan tersinggung loh Bu. Ini kan laki-laki kan juga bisa melakukan hal yang sama, bukan cuma perempuan. Kemudian, ya, ditanya lagi, Madza taskun? Kamu nanti mau tinggal di mana? Ini rumah kontrakan. Mau beli rumah enggak? Kontraknya mau ganti enggak? Mau pindah kemana? Mau tinggalnya di mana nanti? Nafsunya nanya. Nafsu manusia ini kan gitu kan. Enggak pernah puas. Nanya terus. Katanya Sayyidina Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, saya akan jawab sama nafsu saya. Tiap pagi nih, tiap pagi dijawab. Kamu akan tinggal di kuburan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda naik mobil mewah, naik motor bagus, pakaian oke, lewat kuburan, lewat area pemakaman tuh di kanan kiri pemakaman. Itu sadar ya toh kalau di situ adalah saudara-saudara kita yang berangkat duluan dan kita akan nyusul. Oh, kadang tuh dari jauh ngasih salam aja tidak, Assalamualaikum ya ahlal kubur, lewat kok. Enggak disapa ya, enggak disapa. Kirim doa juga tidak, lewat begitu saja. Gak sadar kalau kita bakal pindah ke sana. Nah kalau sadar tuh kita pasti mikir, kuburanku nanti bagus tidak ya? Bukan fisiknya, tapi di dalam kubur tuh loh. Dalam kubur nanti bagaimana? Makanya saya akan buat perjanjian sama teman-teman saya, sama jenengan semua, betul ya? Kita punya perjanjian, nanti jenengan berangkat duluan, siapkan tempat yang bagus, baru saya nyusul. Setelah panjang umur semuanya ya, setelah panjang umur semuanya. Maksudnya saya punya semangat, pengen umur yang panjang. Karena sebaik-baik manusia mantu Allah umru wa hasuna amalu. Yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Biar nanti kuburannya juga bagus. Kuburannya tempat kumpulnya malah malaikat. Tempat turunnya rahmat. Jadi gimana kita mikirkan kuburan kita, itu yang terpenting. Makanya orang-orang yang cerdas tuh ya, kalau mau dikubur ya mikir, sok ben aku dikubur di mana ya? Itu apa namanya? Orang-orang soleh itu kalau meninggal ada yang minta dikubur di samping orang tuanya. Pesen tuh, saya nanti dikubur di samping orang tuanya. Kenapa? Pengen dapat berkahnya orang tua. Dapat berkahnya orang tua. Nabi Musa alaihissalam masih hidup, wasiat. Nabi Musa nih, Nabi Musa. Nabi Musa itu kira-kira amalnya biasa atau super luar biasa? Super luar biasa. Itu aja mikir, nanti saya dikubur di mana. Makanya beliau wasiat, kalau saya meninggal, makamkan saya di sekitar Masjidil Aqsa. Karena Allah bilang, alladzi barakna haulah.
Yang sekelilingnya diberkati oleh Allah Ta'ala itu Masjidil Aqsa. Saya pengen deket-deket dengan Masjidil Aqsa. Biar dapat barokahnya. Alhamdulillah. Nyebut barokah kopi datang. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Mas Agus. Sehingga wasiat Nabi Musa dalam hadis disebutkan, beliau minta dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa, walau romyah bihajar. Meskipun jaraknya itu sejauh lemparan batu. Sawat gitu ya. Jatuh berapa meter kan belum ada meteran dulu. Jadi ukurannya pakai itu, sejauh lemparan batu. Maksudnya jangan jauh-jauh. Dan jenengan hidup gak mikir mati dikubur di mana, sak kecekele. Sementing ditandur, Masya Allah. Yang penting ditanam, dikubur. Wong Nabi aja mikir kok. Nabi saja mikir saya dimakamkan di mana. Makanya umat Islam ini ya harusnya memikirkan pemakamannya. Di mana nanti. Maka sebaik-baik wakaf itu wakaf tanah pemakaman untuk muslimin wal muslimat. Masya Allah. Iya. Pemakaman muslimin wal muslimat. Di tengah-tengahnya itu pondok pesantren. Kemudian masjidnya bagus, sekelilingnya kuburan. Keren itu. Bagus. Nah, orang dulu tuh cerdas. Makanya kalau kita lihat orang-orang dulu itu kuburan tuh mesti di belakang masjid. Betul ya? Di samping masjid, di depan masjid. Kenapa? Biar dapat barokahnya masjid. Sehingga tiap hari kalau keluarganya sholat ketoan. Loh, di situ ada Pak D saya, Pak Alik saya, Bude Bulik dimakamkan di situ kan kelingan. Kadang-kadang ceritakan kebaikannya, itu Bude saya dulu begini, Pak Alik saya dulu begini. Terus dikirimin dongo, ya dikirimin doa. Cerdas mikirkan, tempat tinggalmu nanti di mana? Kuburan, ya kamu akan dimakamkan. Kemudian dikatakan, rezeki yang sudah dibagi untukmu, wahai nafsu, akan sampai kepadamu. Kamu suka enggak suka, rezekinya itu akan sampai kepadamu. Yang bukan jatahmu, yang enggak mungkin sampai. Ini nafsu kalau enggak dikasih tahu gitu kan ngoyo terus, golek, ayo cari, sampai rekoso ninggalno sholat. Capek ninggalkan sholat akhirnya, capek akhirnya enggak pernah zikir, capek enggak sempat silaturahim, capek cari dunia enggak sempat pergi ke rumah orang tuanya. Masya Allah, keliling dunia internasional sanggup, naik pesawat keluar negeri sanggup, ke rumah orang tuanya, maaf bu enggak punya waktu, maaf pak enggak punya waktu. Anak model begini, maghrur di dunia. Tertipu oleh dunianya. Naudzubillah min dzalik. Apel ke sana siap, apel ke sini siap, kemana-mana siap. Ke tempat orang tuanya enggak siap. Enggak sanggup. Ini namanya nafsunya tertipu, termasuk maghrur, tertipu. Tapi enggak sadar. Ya enggak sadar. Oh saya kan cari dunia ini untuk kebaikan, untuk orang banyak. Ya cari untuk orang banyak, emangnya enggak punya waktu buat orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua. Marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Untuk orang yang gak jelas, gak punya hubungan kekerabatan denganmu dan tidak menambah keuntungan duniamu, kamu punya waktu. Kenapa untuk orang tuamu kamu gak punya waktu? Makanya kita ngomong sama nafsu kita, sing wis rezekimu gak akan kemana-mana. Jatahmu gak bakal hilang. Kalau bukan jatahmu, kamu cari seperti apapun, gak akan kamu dapatkan. Sehingga hatinya tuh tenang lagi, tenang. Cari, tapi nyantai. Gak kemerungsung. Ya enggak kemerungsung. Gak ngoyo. Nyantai. Sungguh-sungguh, tapi gak ngoyo. Hatinya nih loh. Hatinya santai-santai saja. Semangatnya besar. Fisiknya bergerak. Tapi dia tahu kapan harus berhenti. Dia tahu kapan harus istirahat. Dia tahu kapan harus sholat. Dia tahu kapan harus baca Al-Quran. Dia tahu kapan harus silaturahim. Dia tahu kapan harus menolong orang. Masya Allah, lihat orang jatuh dari motor di pinggir jalan. Ngadang-ngadang orang. Gak ada yang nolong. Dia naik mobil. Ada meeting di kantor. Sebentar lagi mau meeting di kantor. Ada pertemuan nanti, ini ada keuntungan yang besar itu. Ada keuntungan yang besar. Saya nggak boleh terlambat. Masya Allah, sebesar apa sih keuntunganmu? Sampai engkau biarkan saudaramu, sesama manusia, terancam nyawanya, kamu nggak hiraukan lagi. Nah ini termasuk tertipu. Tapi kalau orang yang sadar sama yang namanya akhirat, yang namanya rezeki, nyantai saja.
ini butuh pertolongan saya ini, urusan kantor belakangan. Ini yang harus saya tolong dulu. Nah, yang seperti ini yang bisa ya, yang pernah ngaji, yang pernah cari ilmu, yang pernah nyantri, yang pernah diajarin sama orang tuanya, yang pernah diajarin mungkin sama tetangganya yang baik, yang mungkin pernah mendengar ya suatu nasihat. Orang yang mau cari ilmu. Nah ini nasihat-nasihat dari orang-orang soleh. Nah, dikatakan pernah ada satu orang datang kepada Imam Junaid radhiyallahu anhu. Kemudian berkata kepada Imam Junaid. Imam Junaid itu dijuluki Sayyidut Ta'ifah Sufiyah. Pemimpinnya para sufi. Ya, pemimpinnya para sufi. Imam Junaid radhiyallahu anhu. Junaid al-Baghdadi. Faqala lahu ja'a rajulun ilal Junaid faqala lahu atlubu rizq. Datang seorang kepada Imam Junaid dan berkata, "Saya ini mau cari rezeki." Mau cari rezeki. Yang model begini banyak enggak ini? Banyak enggak? Ada yang datang nih, yang nonton ini, ya. Kira-kira pernah enggak ngomong gitu? Saya mau cari rezeki. Mau kemana Mas? Cari rezeki. Mau kemana Mas? Cari rezeki. Bu mau kemana? Cari rezeki. Mbak mau kemana? Cari rezeki. Kalimat seperti ini banyak enggak? Ayo jawab entong. Oh iya, pelaku kok enggak mau ngaku. Pelaku kok enggak mau ngaku. Banyak, ya kita-kita ini sendiri. Maka Imam Junaid ketika ada orang ngomong gitu ya, saya mau cari rezeki. Imam Junaid pun menjawab, in alimta aina huwa fatlubuh. Nah kalau kamu tahu rezeki itu di mana, ya carilah. Nah coba, tahu enggak rezekinya di mana? Ada yang tahu. Rizqukum fis sama, rezekimu di langit, bukan di pasar. Jadi kalau ke pasar tuh bukan cari rezeki, cari pahala. Cari pahala, rezekinya enggak tahu. Makanya kalau udah ke pasar kerja capek-capek kok ternyata enggak ada yang beli. Jangan kecewa. Kenapa? Karena pahalamu dapat. Kalau kamu cari pahala. Saya udah buka Habib. Ini kios untuk tambal ban. Dari pagi sampai sore enggak ada satu ban bocor. Ya alhamdulillah toh. Betul ya, alhamdulillah. Masa doamu Allahumma ban bocor kan yo? Ya bukan begitu Habib, tapi kan saya niat bantu orang, oh bagus. Kamu niat nolong orang, kalau ada orang yang kena musibah bannya bocor, saya mau nolong, Dari pagi itu buka, saya ingin memudahkan orang-orang yang bannya bocor biar nggak bingung. Orang-orang yang bannya rusak biar nggak bingung. Saya buka ini untuk bantu muslimin yang mengalami kesulitan. Kok delalah 1 bulan nggak ada ban bocor. Memang nggak dapat fulus, duit. Nyotro nggak dapat ini ya, arto ini nggak dapat. Tapi pahala dapat. Makanya jangan bilang mau cari rezeki, tapi cari pahala. Kalau cari pahala ngantai dia. Oh ya duit memang nggak dari sini saya. Jatah saya bukan dari sini. Tapi ini pahala saya dari sini. Ini pahala saya ini. Rezekimu dari mana? Ya jangan tanya saya. Loh kok jangan tanya gimana? Oh, rezeki itu yang ngatur Allah, yang ngasih Allah, kok nanya sama saya? Ya kamu nanya sama Allah. Waduh ya untuk kurang ajar saya nanya sama Allah. Loh kenapa? Allah udah bilang kok, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, Allah udah jamin rezekinya. Wong saya baru dijamin sama pemerintah aja saya yakin kok. Ya, masa dijamin sama Allah saya nggak yakin, nanya terus. Kan saya hamba kurang ajar yang seperti ini. Saya bukan hamba yang baik. Akhirnya tadi yang ngobrol sama tukang tambal ban mumet. Ini menungso apa malaikat? Ini manusia apa? Malaikat. Kok sama sekali nggak bingung sama rezekinya. Nyantai dia kerja, tapi dia nggak pernah cari rezeki. Yang dicari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani rahimakumullah. Orang itu kalau sudah hatinya dipenuhi la haula wala quwata illa billah, mesti tenang. Hatinya ya. Memang latihan dengan murid la haula wala quwata illa billah, latihannya itu. Tapi hatinya betul-betul saya enggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Saya enggak mampu apa-apa, yang mampu hanya Allah. Saya hanya bisa kalau dibisakan Allah. Saya hanya mampu kalau dimampukan Allah Ta'ala. Sehingga hatinya enggak pernah berpaling dari Allah. Allah. Kemana-mana yang di benaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lain. Nah, ini ada satu kisah nih. Nah, ini tapi ini Imam Junaid loh ya, radhiyallahu anhu.
Bukan level kita. Bukan level kita. Ini judulnya perempuan di poligami marah. Bu, ibu. Ibu kalau di poligami marah atau ikhlas? Jujur mawon. Marah, ya kan? Tidak mau. Betul kan Bu? Pemirsa, wanita kan begitu. Dan itu bagian dari indahnya wanita. Punya cinta yang luar biasa. Saya tidak mau. Kamu nggak bisa adil. Pokoknya 1000 alasan akan dijadikan untuk memenangkan argumennya. Kan seperti itu. Nah, termasuk ini kisah. Ya, kisah ini dalam kitab Takribul Usul Litashilil Wusul Lima'rifatillah war Rasul. Karya Said Ahmad Zaini Dahlan Mufti Mekkah. Suatu ketika Imam Junaid radhiyallahu anhu kana jalisan fil masjid ma ashabi. Dia lagi duduk di masjid bersama teman-temannya. Jadi duduknya sama teman-temannya di masjid. Nah, apa yang terjadi? Id atathum ra'atun tukhasimu zaujaha ilaihi faqalat ya Syekh. Datang seorang wanita pakai cadar. Ya wanita bercadar karena di zaman dahulu itu ya nggak usah disuruh pakai masker, wanita maskeran semua. Zaman dulu begitu. Jadi ya apa namanya? Dia nggak mau wajahnya ini dilihat sama orang kok murahman tuh nggak mau dia, larang. Mau lihat wajahku nikahi aku. Wah, larang banget dia. Lihat wajahku nikah aku. Ini zaman dulu di Timur Tengah seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Perempuan ini emosi. Emosi mengadukan suaminya kepada ulama. Nah, makanya saya kalau ada ibu-ibu yang mau mengadukan suaminya kepada saya melarikan diri. Saya nggak terima curhat. Ustaz, Habib ini suami saya begini-begini. Wah ngeluh saya. Salah ngomong kan dikeroyok dua-duanya ya. Bela istrinya diajar suaminya, bela suaminya diajar istrinya. Betul tak betul? Jadi lebih baik udah nggak usah curhat, baca doa yang banyak, nanti ada solusi. Ini Imam Junaid radhiyallahu anhu, Sayyidu Taifah Sufiyah, didatangi perempuan yang marah. Marah karena suaminya nikah lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang datang sama saya bawa suaminya, ya Bib, rabi meneh Bib. Ya. Mudah-mudahan nggak ada kasus seperti itu yang moro ke saya. Ya silakan datangi yang lain, datangi Ustadz Iis, monggo gitu ya. Datangi Abah Edwin ya monggo. Jangan datangi saya tidak terima curhat. Subhanallah. Perempuan tadi faqalat ya Syekh, ana zaujat hadzal rajul. Ana zaujah hadzal rajul. Wahai guru, saya istrinya laki-laki ini. Saya istrinya laki-laki ini. Waqad tazawaja alayya imra'atan ghairi. Dia sudah menikah lagi dengan wanita yang wanita itu bukan aku. Oh ya benar ya, nikah lagi bukan dia ya. Dia udah menikah lagi nih, menikahi perempuan selain aku, nikah lagi dia. Saya dipoligami. Bahasa sekarang kan begitu ya. Saya dipoligami. Marah nih perempuan tadi. Faqala laha syekh, yajuzu lahu thalath ghairu. Katanya Imam Junaid nyantai, maaf Bu, kalau dalam syariat, dia nikah dengan perempuan lain, 3 perempuan lagi boleh. Selain kamu. Jadi total 4 itu enggak jadi masalah dalam syariat. Coba kalau ibu-ibu marani Imam Junaid dijawab begini, kira-kira bagaimana? Wah, golek guru liane enggak. Ustadznya saya enggak cocok ini. Walaupun udah bisa terbang ustadznya, oh enggak cocok ini, enggak cocok. Ganti ustadz yang lain. Ya, ganti ustadz yang lain, ganti guru yang lain. Enggak cocok ini. Nah, ini perempuan tadi minal al-ngeyelin. Ngeyel dengan argumennya. Dia pun berkata, faqalat lahu ya Syekh, lau yajuzu kasfu wajhil ajnabiyah lakasyabtu laka an wajhi. Ya. Tadi Imam Junaid kan ngomong, buat suamimu tuh nikah perempuan 3 lagi halal. Nikah kok halal. Nah, istrinya yang ngadu tadi ya berargumen sama emosi itu ya. Bu, kira-kira kalau ibu dibegitukan emosi enggak Bu? Emosi kan ya, emosi. Ya emosi ngomong, ya Syekh, wahai guru, seandainya saya ini dalam keyakinan yang saya yakini, karena kan ada 2 pendapat yang mengatakan satu cadar itu wajib, artinya menutup wajah itu kepada pria ajnabiyah wajib.
Sebagian lain mengatakan wajah bukan aurat yang wajib ditutup. Ya, beda pendapat ulama. Nah, ini perempuan ini yang menganut mazhab bahwasannya menutup wajah kepada pria ya ajnabiyah yang pria yang bisa dinikahi gitu ya, yang bisa dinikahi, maka itu hukumnya wajib. Dia pun berkata, seandainya saya boleh buka cadar saya ini, kemudian engkau melihat wajahku, ya, engkau melihat wajahku, pasti kamu akan memutuskan hukum yang berbeda. Engkau akan berkata, bi anna mithli la yu'thar alaih. Perempuan seperti aku itu tidak layak untuk dipoligami. Maksudnya aku kiayu dulu. Paham ya? Ini bahasanya perempuan pintar kan rodok bulet sidik ya. Bulet, bahasanya bulet. Seandainya ini wajahku boleh tak buka, kamu lihat wajahku mesti ngomong, wis di bojo kaya ngene cek rapi meneh, ora entuk haram-haram. Kamu akan fatwakan begitu. Paham ya Bu ya? Yang paham, yang enggak paham enggak usah paham. Nah, apa yang terjadi dengan Imam Junaid? Radhiyallahu anhu. Kalau kita datang perempuan seperti itu, jawab seperti itu, ya mungkin adu argumentasi terus ya. Imam Junaid begitu dengar kalimatnya langsung pingsan. Sing takok ya kaget, lu kok semaput? Pingsan. Ya, beliau teriak, kemudian beliau pingsan. Hatta khusya alaih. Nah, kenapa pingsan? Tidak mudah. Tidak paham. Mau paham? Ngopi dulu. Ya, jangan lupa Afia Coffee menambah pemahaman insya Allah. Ya, yang ngantuk-ngantuk jadi melek. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Katanya Imam Junaid setelah siuman, ditanya, kenapa kamu pingsan? Mendengar alasannya perempuan ini, kok kamu pingsan kenapa? Jawabannya begini, lah perempuan ini punya kecantikan, dia bisa mengatakan pada suaminya kok, kalau kamu punya istri secantik aku, gak pantas kamu ngelirik yang lain. Sementara saya punya Allah yang maha indah, kok saya ngelirik yang lain. Paham enggak? Jadi orang soleh itu kalau dengar kalimatnya perempuan tentang poligami, di kepalanya itu bukan poligami. Orang soleh di kepalanya langsung Allah nih, Allah. Ya Allah, ini perempuan ini gak mau dipoligami. Karena dia punya kecantikan yang luar biasa, dia marah. Lantas bagaimana Allah yang udah baik, Allah yang udah sangat sayang sama saya, Allah yang maha indah dengan dibuktikan keindahan ciptaan Allah luar biasa. Itu menunjukkan maha indahnya Allah Ta'ala. Nah kok saya masih lihat makhluknya, saya nggak lihat Allah. Ya pasti Allah juga marah sama saya. Takut ini Imam Junaid semaput. Pingsan. Nah kita sudah dengar begini ya biasa-biasa wae. Iya kok iso ya? Gak nyambung kita. Kenapa? Gak level mas, ini Imam Junaid pemimpinnya para sufi, pimpinnya para ulama. Memang ini makomnya luar biasa. Cerita ini saya sampaikan untuk ngasih gambaran gitu. Jadi orang-orang soleh itu memang level hatinya lain. Kelihatannya duduk sama kamu, sama saya, duduk sama kita. Kopi sama kopi, teh sama teh, air sama air. Ya. Masuk angin sama-sama masuk angin, tapi hatinya beda mas Benten. Hatiku dan hatimu dunia. Hatinya beliau-beliau itu akhirat. Terus dengar apapun diartikan akhirat. Dengar apapun otomatis klek akhirat. Klek akhirat. Lah kita kan enggak. Ketok duit dunia. Begitu duit dunia. Dunia dan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu Imam Junaid selanjutnya menjelaskan, nah kalau kamu sudah tahu Allah itu maha, lah kenapa kamu masih minta sama yang lain? Kan ya cemburu Allahnya. Allah cemburu. Kenapa kamu ngemis-ngemis sama manusia-manusia, ngemis-ngemis sama upaya-upaya, sama usaha-usaha. Usaha-usaha itu kan makhluk. Upaya-upaya itu kan makhluk.
Kamu jangan ngemis sama usahamu, kamu jangan ngemis sama upayamu, kamu jangan berharap kepada manusia-manusia yang bisa menolongmu, jangan. Kamu minta tolonglah pada manusia, kamu berusahalah dengan usahamu, minta tolong itu bagian wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Orang disuruh saling tolong menolong, orang disuruh bekerja, tapi itu fisik, bukan hati. Hatimu milik Allah, hatimu milik Tuhanmu. Maka katakan pada seluruh manusia yang kamu minta tolong kepadanya, kepada usaha yang kamu lakukan, kepada pikiran yang kamu kembangkan, aku gak butuh kalian. Yang kubutuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati. Hatinya minta terus, Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong ya Rabb. Mudahkan urusanku. Ya Allah, mudah-mudahan engkau ridhoi usahaku ini. Ya Allah, mudah-mudahan berkat engkau ridho sama aku. Jadikan orang ini sebagai penolongku. Ya Allah, engkau. Jadi manusianya ini cuma jadi perantara. Wasilah, sandarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandarannya, bukan wasilahnya, bukan perantaranya. Kalau hidup begini enak atau enggak enak? Enak. Enaknya luar biasa. Hidupnya akan nyantai, bergerak, terus berusaha, terus tapi hatinya tenangnya luar biasa. Karena hatinya hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ya ini obrolan ya. Obrolannya orang-orang soleh, kita cuma copy paste. Mudah-mudahan dengan mendengar seperti ini kita semakin kuat gitu. Ya, diulang-ulang terus ya. Biar semakin kuat, semakin mantap. Karena kalau nggak diulang-ulang manusia tempatnya mahal khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Harus diulang-ulang terus, diingatkan terus. Makanya khutbah Jumat itu diwajibkan ya. Diwajibkan khotib itu khutbah Jumat. Kalau nggak ada khutbah Jumat kan ya nggak dikatakan sholat Jumat. Biar umat itu belajar sepekan sekali ya. Umat belajar sepekan sekali. Biar apa? Biar ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Sebagai penutup. Ya, sebagai penutup untuk kajian di malam hari ini, saya mau ngasih sedikit gambaran. Tapi tolong dijawab dulu pertanyaan saya, boleh ya? Yang bisa nolong kita siapa? Yang bisa memberi kita siapa? Yang bisa menahan siapa? Yang bisa menghalangi siapa? Surga miliknya siapa? Neraka miliknya siapa? Dunia miliknya siapa? Oke. Sekarang saya mau nanya, pengen punya mobil tidak? Jujur lah, pengen punya mobil tidak? Pengen punya motor tidak? Pengen punya rumah tidak? Pengen punya pasangan hidup tidak? Oke. Sekarang cek, selama ini caramu mencarinya gimana? Itu pasangan hidup punyanya siapa? Punyanya Allah. Rumah itu yang ada punyanya siapa? Punyanya Allah. Motor, mobil, duit itu punyanya siapa? Punyanya Allah. Dititipkan pada wali. Betul kan ya? Kalau perempuan dititipkan pada walinya. Yang namanya mobil dititipkan kepada showroomnya. Betul ya? Motor juga begitu pada orang yang jualan. Yang namanya uang dititipkan pada orang-orang yang punya uang dititipkan. Tapi punyanya siapa itu? Punyanya Allah. Lah kamu kalau pengen bisa mengambil mobil tadi, mengambil motor tadi, mengambil rumah tadi, mengambil calon pasangan hidupmu tadi, mintanya sama siapa? Sama Allah. Nah sekarang enggak, minta sama Allah ini enggak dikejar. Yang dikejar Masya Allah, rayuan tingkat tinggi. Diapal no kabeh, rayuan super. Masya Allah, pacaran 10 tahun. Tahun ke-10 kandas, datang satu orang melamar selesai. Akhirnya patah hati. Terus bentur-benturkan kepala ke dinding. Jeduk gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, transaksi sudah 10 bulan ini dibangun kerjasama. Saatnya tanda tangan, tanda tangan. Jam 9 mau tanda tangan, jam 9 kurang seperempat, itu calon buyernya mati saudara-saudara. Batal atau enggak batal? Batal. Nah ini banyak kasus begini banyak. Makanya mintanya sama siapa?
sama Allah. Nah itulah amalannya para wali. Para wali itu nggak pernah ruwet sama dunia. Kerja itu cari pahala. Tapi beliau-beliau itu ngejarnya dunia, nggak pernah ngejarnya akhirat, nggak mandek. Ngejar dunia nggak pernah, ngejar akhirat nggak mandek. Sehingga malam yo bangun, siang yo bangun, ngaji yo dilakoni, zikir iya, sholawat iya, silaturahim iya, amal soleh dijalankan semua. Minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Nah karena rajin minta sama Allah, ya ngaten loh ini. Kadang ini orang ngomong, Bib saya ini minta sama Allah, tapi kok ya nggak dapat-dapat ya. Kurang ajar. Kamu minta sama orang kalau sungguh-sungguh ya dikasih. Terus kamu kira Allah nggak ngasih kamu. Ya Allah ngasih. Tapi caranya Allah. Atau mungkin caramu minta ini kadang ya rada gak beres gitu loh. Cara kita minta ini gak beres. Gini loh. Jenengan kalau mau nembung anaknya orang itu kira-kira datang sebelumnya bawa kirim-kiriman dulu enggak? Baik toh? Assalamualaikum Pak, gula teh, ya kan ya? Assalamualaikum Pak, mulai handphone ditaruh. Assalamualaikum Pak, gitu kan. Assalamualaikum, kiriman terus. Terakhir baru, Pak, kali ini saya datang mau nembung putri Bapak. Oh, welcome. Selamat datang. Orang modal apa totok lo nuwun nggih. Gadahan Pak, anak perempuan. Iya, mau saya nikah. Gendeng lagi. Gak beres ini. Stres nih orang ini stres. Ujuk-ujuk begitu kan ya, stres. Tidak ada kalimat pembuka. Makanya kalau di adat Jawa itu orang mau nembung itu kan Masya Allah. Itu kalau pakai adat Jawa yang betul kan ada bagian untuk nembungnya itu dengan kalimat-kalimat bahasa Jawa yang saya nggak paham sama sekali. Kalau jadi sakit, boso sakit. Tapi kalau dengarkan itu, wis nul. Bahasa Jawa tingkat tinggi. Bahasanya keraton tempo dulu gitu kan ya. Saking alusnya itu biar dikasihkan anaknya. Ada upaya. Nah ini mau minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung Allahumma, ya ada aturannya. Di antara aturannya itu kamu kalau minta sama Allah sedekah. Ya kamu sedekah. Kamu minta sama Allah kiyo ngaji yo sih yang banyak. Karena orang kalau habis ngaji ndonga enggak ditolak sama Allah Ta'ala. Kamu minta sama Allah sholat. Kalau sholatmu bagus angkat tangan doa ya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau minta sama Allah kiyo sholawat sih. Senangkan Allah dengan apa? Menyenangkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kamu minta sama Allah tuh ya senanglah bapak ibumu. Karena kalau bapak ibumu gak senang, gak ridho, ya Allah gak akan kasih kamu. Ya itu harus dijalankan semuanya. Kalau udah begitu, Masya Allah. Semuanya enteng, semuanya gampang. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Sedikit saya tutup dengan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Sabda Nabi Muhammad SAW. Ana wal atqiya min ummati bur'an minat takalluf. Kata Rasulullah SAW, aku dan umatku yang betul-betul bertakwa, itu tidak memaksakan diri. Ini ya, enggak memaksakan diri. Enggak memaksakan diri itu maksudnya apa? Gini loh. Kalau ngantuk, mau sholat ngantuk. Bagusnya sholat atau tidur dulu? Tidur. Tapi ya titip pesen toh ya. Gak titip pesen ya bablas. Tidur tapi titip pesen sama berapa orang, sama jam alarm dan kawan-kawan tulung. Saya belum sholat, bangunkan. Saya mau tidur 10 menit ya. Kalau tidurnya 2 jam itu namanya bukan ngilangkan ngantuk. Memang ya pengen tidur gitu. Memang pengen tidur. Kalau tahu badannya memang gak kuat bangun tahajud 2 jam. Terus nekat bangun tahajud 4 jam. Itu namanya memaksakan diri atau mujahadah? Namanya memaksakan diri, bukan mujahadah. Tahu buat tahlilan nggak punya duit, kok nekat ngutang tonggo-tonggonya, ngutang sana ngutang sini, itu namanya takalluf, namanya memaksakan diri. Kalau nggak bisa ngasih makan, dia kasih minum air. Tapi kalau kamu bisa nyembelih sapi 10, ya belahin 10 gitu loh ya. Tapi kalau nggak bisa ya jangan maksakan diri. Nah ini kadang yang membuat hidup kita ini jadi ruwet gitu ya. Karena tahu nggak kuat, nggak mampu, tapi maksakan diri. Beda loh mujahadah sama takalluf. Beda. Mujahadah
sungguh-sungguh berjuang lawan nafsu sama memaksakan diri. Makanya orang harus tahu, oh saya ini pekerja, hidup saya rumah pasar, rumah pasar. Ini kalau saya nanti banyak baca Al-Quran, kewajiban saya ini jadi yang bagian angkut-angkut di pasar ini kepada bos saya akan berkurang. Maka ya kamu ngaji di pagi hari sebelum ke kantor, ngajinya nanti di sore hari pulang dari kantor. Selebihnya ibadahmu yaitu. Ya kerja itu adalah ibadah. Sedikit di pagi hari, sedikit di sore hari, sedikit di malam hari. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk orang-orang lemah model seperti kita. Tapi kalau waktumu luang, badanmu kuat, ya mujahadah latihan. Dari 2 rakaat, naik 4 rakaat, naik 6 rakaat, naik 8 rakaat, naik 10 rakaat gitu kan. Sampai kamu betul-betul settle, udah saya mampunya di segini. Ya udah istiqomahkan di segitu. Jangan memaksakan diri sampai akhirnya sholatnya terhuyung-huyung, ngantuk, akhirnya nyosop. Akhirnya jatuh. Sholatnya sampai saking ngantuknya pegangan sama tembok gitu ya. Itu bukan satu hal yang bagus. Karena Allah tidak suka hambanya yang memaksakan diri. Tapi Allah suka sama hambanya yang berjuang sungguh-sungguh. Insya Allah antum semua paham bedanya. Kalau nggak paham, maka saya tidak mampu menjelaskannya. Udah saya cuma bisa ngasih masih hakadha alafu minkum. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين Jazakumullah khairan, terima kasih. Insya Allah kita bisa istiqomah terus. Amin. Dalam kebaikan.